Kita lanjut saja ya Dokter Romi ke pembicara kedua karena kita masih punya dua topik yang tidak kalah menariknya ya Dokter Romi. Benar sekali. Ya, silakan Dokter Romi memperkenalkan pembicara selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik tentang glaukoma tertutup, penyebab, gejala, dan tanda dan tata laksananya yang akan disampaikan nanti oleh Dr. IGD Ayu Ratna Suryaningrum, spesialis mata, Biomed ya. Beliau lahir di Amlapura ya tanggal 26 Juli tahun 1985 dan sekarang beliau di staf ya FK Universitas Udayana di RSUP Sangla Denpasar dan alumni FK Udayana. Dan kepada Dr. Igusti Ayu Ratna Suryaningrum kita persilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Dr. Maula, Dr. Romi selaku moderator dan komoderator. Terima kasih saya sampaikan kepada IDI dan juga Perdami atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat untuk presentasi saya, Dokter? Ya, sudah Dokter Ratna. Ya, baik. Prof, Dokter, sejawat sekalian, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk sharing mengenai sudut tertutup, penyebab, gejalanya, serta tata laksana. Jadi sebagai pendahuluan, apabila kita mengingat lagi mengenai dalam untuk mempertahankan tekanan intraokular yang normal, perlu adanya keseimbangan antara produksi dari humor aqueous dan aliran keluarnya, baik melalui jalur yang klasik maupun jalur yang uveoskleral. Dan untuk humor aqueous sendiri, seperti yang kita ketahui, diproduksi di corpus ciliaris, kemudian mengalir melalui kamera okuli posterior ke pupil, kemudian menuju kamera okuli anterior, trabecular mesok, kanalis lamp, kemudian ke vena episclera. Nah, istilah yang akan sering digunakan pada presentasi kali ini adalah sudut bilik mata depan, yaitu sudut yang terbentuk antara iris dan kornea. Jadi seperti tampak pada gambar di sisi sebelah kanan. Nah, yang membentuk sudut dari bilik mata depan ini sendiri antara lain adalah corpus ciliaris, scleral spur, kemudian trabecular meshwork, dan Schwalbe line. Bahkan pada tahun 1936 menemukan teknik gonioskopi, yaitu suatu pemeriksaan untuk mengevaluasi kondisi bilik mata depan, di mana nanti bisa ditentukan apakah itu sudutnya terbuka ataupun tertutup. Jadi tampak pada gambar di sisi sebelah kiri, yaitu sudut bilik mata depan yang terbuka, di mana kita bisa melihat seluruh struktur yang saya sebutkan tadi, baik dari Schwalbe line, trabecular meshwork, scleral spur, dan corpus ciliaris. Dan sebaliknya di sisi sebelah kanan adalah gambaran sudut yang tertutup, di mana yang terlihat hanyalah gambaran dari Schwalbe line, struktur Schwalbe line. Jadi apa sebenarnya sudut tertutup itu? Sudut tertutup merujuk kepada suatu konfigurasi anatomi, di mana terjadi obstruksi trabecular meshwork oleh iris bagian perifer. Sering kita kenal dengan istilah iridotrabecular kontak. Dan ada dua jenis, yaitu sifatnya bisa aposisional, yang biasanya reversible, baik dengan tindakan laser iridotomi maupun surgical iridectomy, ataupun bisa juga terjadi sifatnya ada adesi yang permanen yang kita kenal dengan peripheral anterior synechia. Jadi untuk angle closure atau sudut tertutup itu sendiri ada dua. Yang pertama sudut tertutup primer dan sudut tertutup sekunder. Apabila sudut tertutup primer, maka faktor predisposisinya benar-benar hanya faktor anatomis. Jadi tidak ada penyebab patologis lain yang melandasi terjadinya sudut tertutup primer ini. Dan pada sudut tertutup yang sekunder, sebaliknya ada penyebab lain, terutama di okular patologi, misalnya proses intumesensi pada lensa, kemudian adanya neovaskularisasi pada iris dan sudut, kemudian ada proses inflamasi yang kronis.
Untuk sudut tertutup primer sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sudut tertutup primer suspek atau di sini disingkat dengan PACS, sudut tertutup primer atau PAC, dan glaukoma primer sudut tertutup atau PACG. Jadi sudut tertutup primer adalah suatu kondisi di mana terjadi iridotrabekular kontak lebih dari 180 derajat. Namun tekanan intraokularnya masih baik dalam rentang 10 sampai 21 mm Hg. Tidak ada kerusakan pada optic nerve dan tidak ditemukan juga adanya defek lapang pandang. Dan pada sudut tertutup primer atau PAC sama juga ditemukan adanya iridotrabekular kontak pada lebih atau sama dengan 180 derajat. Namun pada sudut tertutup primer ini kita temukan adanya peningkatan tekanan intraokular atau pada pemeriksaan gonioskopi ditemukan adanya peripheral anterior synechia. Dan pada sudut tertutup primer ini tidak ditemukan adanya kerusakan pada optic nerve atau tidak ditemukan adanya glaukomatosopik neuropati seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nita, dan tidak ditemukan juga adanya defek lapang pandang. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah glaukoma primer sudut tertutup. Jadi sesuai definisinya, glaukoma adalah suatu kondisi di mana terjadi suatu optik neuropati dengan adanya gangguan lapang pandang dan peningkatan tekanan intraokuler sebagai faktor risiko. Jadi pada glaukoma primer sudut tertutup ini kita temukan adanya defek lapang pandang, kemudian ada optik neuropati glaukomatus, ada peningkatan tekanan intraokular atau ada PAS, dan adanya iridotrabekular kontak lebih dari atau sama dengan 180 derajat yang mengarahkan kepada sudut tertutup. Untuk epidemiologi dari sudut tertutup ini diperkirakan untuk primary angle closure glaukoma sendiri di seluruh dunia itu adalah sekitar 17,15 juta pada populasi usia lebih dari 40 tahun. Dari tabel ini kita lihat bahwa Asia sendiri memiliki jumlah populasi yang cukup banyak dengan primary angle closure glaukoma, yaitu saat ini sekitar 14,5 juta. Data ini saya dapatkan dari European Glaucoma Society. Kemudian apa penyebab dari sudut tertutup? Disebutkan ada 3 mekanisme dari sudut tertutup. Yang pertama, pupillary block. Yang kedua adalah adanya anomali pada di tingkat dari corpus ciliaris atau ciliary body-nya yang kita kenal dengan istilah plateau iris. Dan yang terakhir mekanismenya adalah terkait dengan lensa. Apakah lensanya itu tebal ataupun posisi antero-posterior dari lensanya itu yang menyebabkan sudut bilik mata depannya menjadi tertutup atau sempit. Faktor resiko dari angle closure sendiri ada dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama terkait dengan sistemik ataupun demografi, kemudian yang kedua terkait dengan ocular risk factor. Untuk faktor demografinya biasanya usianya di atas 40 tahun untuk glaukoma primer. Kemudian perempuan cenderung lebih sering daripada laki-laki. Etnis di sini juga lebih banyak ditemukan pada ASEAN dan Eskimo. Kemudian dengan riwayat keluarga dengan primary angle closure atau sudut tertutup primer, sudah juga dengan glaukoma primer. Kemudian untuk faktor dari matanya sendiri atau risk faktornya ada bilik mata depan kal, kemudian status refraksinya ya. Sebagai tambahan disebutkan ada beberapa obat yang berpotensi untuk menyebabkan atau menyebabkan dari sudut tertutup ini ya, obat-obat baik obat topikal maupun sistemik. Yang topikal paling sering yaitu mydriatic agent. Dan myotic agent meskipun kadang sering digunakan pada kasus serangan akut dari glaukoma sudut tertutup, namun dikatakan dosis yang berlebihan juga bisa menyebabkan adanya rotasi anterior dari corpus ciliaris
sehingga justru akan lebih meningkatkan tekanan intraokular. Jadi kita perlu hati-hati juga dalam pemberian miotic agent pada serangan glaukoma yang sudut tertutup. Untuk obat-obat sistemik yang disebutkan bisa memicu sudut tertutup ini adalah obat-obat sejenis obat untuk alergi atau flu, efedrin, diphenhydramin, obat-obat untuk yang digunakan untuk asma dan PPOK, misalnya ipratropium bromid, kemudian antidepresan, antipsikotik, kemudian obat-obat yang digunakan pada gastrointestinal seperti ranitidin adalah obat yang cukup sering kita gunakan, namun ternyata ini dikatakan juga bisa memicu sudut tertutup, tapi tentu pada populasi atau orang-orang individu yang memang memiliki faktor risiko seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian apa tanda dan gejala dari sudut tertutup? Apabila dia suatu sudut tertutup primer, baik sudut tertutup primer suspek ataupun yang sudut tertutup primer itu umumnya pada awalnya tidak tanpa gejala ya, bahkan glaukoma primer sudut tertutup itu sendiri juga tanpa gejala sampai pada akhirnya pasien mengalami gangguan dari lapang pandang. Pada saat itu biasanya baru pasien memeriksakan kondisinya ke dokter mata. Jadi di awal kondisi sudut tertutup primer ini lebih menyerupai glaukoma sudut terbuka. Jadi untuk pemeriksaan yang bisa kita temukan pada glaukoma primer sudut tertutup, itu tekanan intraokularnya tinggi. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan baik dengan SIOT maupun modalitas alat yang lain yang tersedia. Ditemukan tekanan intraokularnya lebih dari 21 mm Hg. Kemudian dengan pemeriksaan sudut bilik mata depan secara sederhana dengan penlight seperti pada gambar, itu kita bisa mendeteksi adanya bilik mata depan yang dangkal. Kemudian dengan pemeriksaan funduskopi ditemukan adanya glaukomatus optik neuropati di mana tampak adanya peningkatan dari vertical cup-disc ratio-nya, kemudian ada cupping dan notching seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mita, dan yang terakhir adanya gangguan defek lapang pandang. Secara sederhana defek lapang pandang ini mungkin di layanan primer bisa kita lakukan dengan pemeriksaan tes konfrontasi. Namun untuk standarnya di yang layanan yang lebih tinggi yaitu di sekunder atau tersier itu sudah dipersiapkan untuk perimetri atau Humphrey. Untuk yang ada simptom atau ada gejalanya itu biasanya adalah glaukoma sudut tertutup yang subakut atau intermittent dan yang akut atau kita kenal dengan istilah akut primary angle closure, akut primary angle closure atau disingkat dengan APAC. Jadi untuk yang subakut ini biasanya ada penglihatan yang buram hanya sesaat, kemudian nyeri yang tidak terlalu nyeri, terutama pada saat kondisi tekanan intraokularnya meningkat, dan resolve secara spontan. Artinya keluhan-keluhan ini tanpa pengobatan itu biasanya hilang sendiri. Paling sering biasanya dengan istirahat atau pada saat tidur, karena pada saat tidur kondisi pupil sendiri akan miosis, sehingga tekanan intraokularnya menurun. Dan apabila dilakukan pemeriksaan tekanan intraokular, pada saat tidak sedalam serangan, biasanya tekanan intraokularnya normal. Nah, bagaimana dengan akut primary angle closure atau sudut tertutup primer yang akut? Ini tentu sejawat sekalian sudah mengetahui bahwa gejala yang paling sering adalah adanya nyeri pada mata, kemudian ada nyeri kepala, ada buram pada penglihatan, kemudian disertai dengan halo, dan terkadang pada beberapa pasien apabila tekanan intraokularnya terlalu tinggi itu ada sindrom dari gastrointestinalnya baik nausea ataupun muntah. Jadi tampak gambarannya di sini apabila kita lakukan pemeriksaan secara sederhana dengan senter saja sudah terlihat bahwa kondisi matanya merah, pada konjungtivanya hiperemis, kemudian pada korneanya tampak agak edem atau keruh, sedikit keruh, kemudian apabila kita lihat di pupilnya mid dilatasi, kemudian bila kita lakukan pemeriksaan
evaluasi bilik mata depan dengan penlight tadi seperti yang gambar tadi, kita lihat bahwa tampak bilik mata depannya dangkal. Kemudian juga bila kita lakukan pemeriksaan tekanan intraokular, umumnya pada sudut tertutup primer yang akut ini, tekanannya cenderung lebih tinggi dari 30 mm/Hg. Dan akut primary angle closure ini suatu kondisi yang emergensi, sehingga perlu penata laksanaan yang tepat dan cepat. Kemudian jangan lupa untuk kita cek juga mata sebelahnya untuk memastikan bahwa apakah ini memang proses primer ataupun sekunder. Apabila primer tentu biasanya kondisinya bilateral meskipun asimetris. Jadi dalam artian misalnya mata kanan mengalami serangan akut, apabila kita evaluasi mata yang kiri mungkin kondisinya tenang, namun apabila kita evaluasi bilik mata depannya, mata sebelahnya juga dangkal. Apabila kita lihat mata sebelahnya dalam kondisi tenang dan bilik mata depannya terbuka atau dalam, mungkin itu mengarah kepada suatu sudut tertutup yang sekunder. Kemudian bagaimana untuk manajemen atau tata laksana dari sudut tertutup ini sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tentu pada akut primary angle closure atau sudut tertutup yang akut ini memerlukan penata serangan akutnya, kemudian dengan dari pupil bloknya, kemudian dan yang terakhir adalah memberikan juga obat untuk mengatasi proses inflamasi yang mencegah resiko kekambuhan. Dan yang terakhir adalah kita juga setelah kondisi akutnya ini teratasi, kita perlu deteksi dan kontrol untuk agar tidak terjadi progresivitas dari glaukomanya itu sendiri. Jadi obat-obatan yang diberikan yang pertama adalah acetazolamid atau golongan dari carbonic anhydrase inhibitor. Kita langsung berikan 500 mg oral, jadi diberikan 2 tablet. Kemudian kita cek kembali tekanan intraokularnya dalam 1 jam, jadi sebaiknya pasiennya diobservasi baik di IGD maupun di poli gitu. 1 jam setelah pemberian dari acetazolamid, cek kembali tekanan intraokularnya. Kemudian untuk dosis maintenance-nya bisa 2-4 kali 250 mg per hari. Kemudian berikutnya untuk supresi dari produksi humor akusnya bisa diberikan golongan beta blocker 0,5%, yaitu timolol atau betaxolol 2 kali sehari. Kemudian pilocarpin 1% atau 2% dengan dosis 2-3 kali sehari. Seperti yang saya sampaikan tadi, hati-hati juga dalam pemberian pilocarpin, karena overdosis dari pilocarpin ini sendiri juga bisa menyebabkan atau memperburuk serangan akut dari glaukomanya. Jadi biasanya berikan pilocarpin 2%, 1 tetes, kemudian sambil observasi apakah ada perubahan dari ukuran pupilnya, apakah ukuran pupilnya mengecil ataupun tetap. Kalau tetap kemungkinan terjadi proses iskemik sehingga sepertinya pilocarpin tidak akan dapat berperan untuk membantu menurunkan tekanan intraokular. Kemudian bisa kita berikan steroid topikal untuk kontrol dari inflamasi yang terjadi. Pilihan yang ada bisa dengan pemberian prednisolon asetat, dexamethasone ataupun flometolon dengan dosis 4-6 kali sehari. Steroid ini selain untuk mengontrol proses inflamasi yang terjadi juga bisa untuk membantu visualisasi. Jadi kornea yang tadinya keruh dengan pemberian steroid jadi menjadi lebih jernih dan untuk kita mengevaluasi lebih detail jadi lebih jelas ya. Kemudian yang apabila setelah pemberian obat-obatan tersebut tekanan intraokularnya masih tinggi, maka dapat dipertimbangkan untuk pemberian hyperosmotic agent, yaitu gliserin atau mannitol. Tapi umumnya mannitol ini kita simpan untuk
ke preoperasi, karena di samping side effect-nya juga yang lebih tinggi ya. Jadi untuk di awal serangan akut dapat dipertimbangkan untuk pemberian gliserin 50% dengan catatan cek gula darah sebelum pemberian dan cek juga gula darah pasca pemberian gliserin. Dan yang terakhir, karena kondisi pasien dalam kondisi nyeri, jangan lupa untuk memberikan analgetik atau anti nyeri. Nah, setelah kondisi akutnya ini teratasi, maka dari dokter mata akan melakukan suatu tindakan laser, yaitu laser periferal iridotomi apabila visualisasinya sudah cukup baik, seperti pada video yang saya tampilkan di sini. Ya, jadi seperti yang terlihat pada video, dengan membuatkan suatu lubang pada iris atau ada iridotomi ini, maka kita dapat menyeimbangkan tekanan di kamera okuli posterior dengan kamera okuli anteriornya. Kemudian apabila visualisasinya tidak baik atau setelah laser periferal iridotomi tekanan intraokularnya masih tinggi, maka dapat dilakukan juga laser iridoplasti. Apabila modalitas ini tidak tersedia, kita bisa melakukan parasintesis ataupun surgical iridectomy. Jadi ini adalah gambaran iris pasca dilakukan di sisi sebelah kiri, pasca dilakukan laser iridotomi, di sisi sebelah kanan pasca dilakukan laser iridoplasti. Nah, bagaimana tadi untuk penanganan serangan akut dari glaukoma, bagaimana pada glaukoma yang primary, glaukoma sudut tertutup primer yang sifatnya kronis ya. Jadi dilihat mekanismenya tadi yang seperti saya sebutkan ada 3 mekanisme, ada pupillary block, ada plateau iris, ada lensing juice. Jadi biasanya yang pada pupillary block setelah dilakukan pemberian obat-obatan dan laser, apabila tekanan masih tinggi bisa dilanjutkan dengan tindakan pembedahan. Kemudian sama juga pada plateau iris, biasanya kalau plateau iris ini setelah dilakukan laser iridotomi, tekanan intraokularnya masih tinggi, jadi bisa dipertimbangkan juga untuk dilanjutkan dengan laser iridoplasti dan tindakan pembedahan yang lain. Kemudian apabila mekanismenya sendiri terkait dengan lensa, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan ekstraksi lensa pada pasien. Sekilas mengenai glaukoma atau sudut tertutup yang sekunder, itu mekanismenya juga sama, ada yang pupillary block dan non-pupillary block. Jadi, namun yang tidak akan saya bahas lebih lanjut di sini, hanya sekedar untuk mengetahui saja bahwa yang untuk pupillary block biasanya terkait dengan glaukoma vakuumorfik atau yang terkait dengan lensa. Kemudian ada proses ektopia lentis atau perubahan dari posisi lensa, baik subluxasi atau dislokasi. Kemudian yang non-pupillary block itu ada yang malignant glaukoma atau akibat dari efusi uvea. Kemudian ada juga akibatnya glaukoma neovaskular, ini yang paling sering kasusnya kita temukan pada pasien-pasien dengan diabetes retinopati atau central retinal vein occlusion. Dr. Ratna? Mungkin terputus ya dari Dr. Ratnanya. Iya, sepertinya terputus. Terputus ya, Dr. Ratna ya, yang terputus ya. Iya. Apa kita lanjut ke pembicara selanjutnya? Karena waktunya sudah sudah lewat. Tetapi ini harus bisa stop share dulu mungkin ya. Oh iya. Untuk pembicara selanjutnya. Mungkin dari panitia ada yang bisa menghubungi Dr. Ratna ya. Iya, baik. Sepertinya. Mungkin terputus ya, Dr. Romi ya. Iya. Kita akan lanjut ya, Dr. Romi, ke pembicara terakhir.